Halo guys, namaku Victor. Terima kasih banyak udah mampir di channelku. Jadi kali ini aku buat konten yang spesial. Kenapa spesial? Karena kontenku kali ini itu sangat berbeda dari konten-kontenku sebelumnya. Yang dimana kontenku sebelumnya itu makan, explore kota-kota baru. Tapi kali ini tiba-tiba aku buat konten bagaimana caranya mengatasi fobia atau ketakutan naik pesawat terbang. Jadi tujuanku untuk membuat konten ini bukan untuk mau pamer ataupun sombong, tapi aku mau mensupport atau memotivasi bagi kalian orang-orang yang masih ketakutan atau memiliki fobia yang sangat berat untuk naik pesawat terbang. Jujur, kalau naik pesawat terbang itu sebenarnya benar-benar hal yang sangat penting kan? Apalagi bagi kalian yang memiliki mimpi besar untuk keliling dunia, atau bekerja di luar negeri, atau bahkan berkuliah di universitas idaman kalian di luar negeri. Nah, jangan karena hal-hal sepele seperti ini yang takut naik pesawat jadinya mengubur mimpi kalian dalam-dalam. Nah, di sini aku mau membagikan gimana caranya aku mengatasi rasa takutku yang tadinya benar-benar takut naik pesawat hingga aku berani naik pesawat sampai saat ini. Oke, jadi aku mau disclaimer dulu, ini berdasarkan pengalamanku sendiri, bagaimana caranya aku mengatasi ketakutan yang tadinya benar-benar fobia naik pesawat hingga berani naik pesawat. Oke, jadi sekitar tahun 2021 itu aku benar-benar mendapatkan pekerjaan yang kuimpikan di luar negeri dan aku harus naik pesawat. Nah, sebenarnya aku udah tahu kalau aku ini nggak berani naik pesawat, tapi aku tetap maksain untuk bekerja di luar negeri karena benar-benar impianku, dan dengan alasan ketika aku udah mendapatkan pekerjaan mungkin aku bisa berani naik pesawat. Nah, tapi apa yang terjadi ketika aku udah siap, visa semua udah siap, dokumen semua udah siap, jadi tinggal berangkat, tetapi aku nggak berani naik pesawat. Jadi bener-bener yang tadinya aku bener-bener semangat dapat motivasi dari keluarga, karena keluarga kan aku udah ceritain kalau aku nggak berani, tapi keluarga tetap support, semangatin. Nah, akhirnya diantarlah aku ke bandara. Jadi dari bandara itu berangkatnya dari Bali ke Jakarta dulu naik pesawat lokal. Itu udah mau boarding, luggage bagasi udah di dalam, dan aku minta bagasinya dikeluarin. Ya memang memalukan sih, tapi ini kisah nyata pengalamanku yang benar-benar nggak enak banget gimana aku gagal berangkat dari Bali ke Jakarta dan bahkan dari Jakarta ke Arab untuk kerja. Rugi waktu, rugi uang, dan juga di blacklist. Bukan di blacklist sih, di non recommended oleh perusahaan karena aku nggak jadi berangkat dan nggak jadi join ke company. Nah, saat itu udah bener-bener stres karena covid juga kan, jadi aku bekerja di dunia pariwisata, susah nyari kerjaan di dalam negeri karena lagi covid, dan bahkan di luar negeri udah dapat kerjaan tapi aku nggak jadi berangkat. Jadi aku struggle, bener-bener nggak bisa, bener-bener nggak bisa, aku bener-bener takut. Jadi yang membuat aku takut saat itu naik pesawat itu adalah aku takut pesawatnya jatuh. Aku takut nanti kalau aku mati aku belum berguna bagi keluarga, banyak tanggungan, belum main, belum ini itu, banyaklah pikiranku. Nah, pada akhirnya setelah diem di rumah, gagal berangkat, sekitar 3 bulan lagi aku nge-apply lagi kerjaan karena aku nggak dapat kerjaan di dalam negeri. Ditanyalah aku sama orang tua gimana, mau udah berani naik pesawat atau mau dibawa ke psikologi atau psikiater. Nah, aku bilang ke keluargaku kalau aku nggak mau dibawa ke psikologis, ke psikiater. Ini memang murni karena aku yang benar-benar takut. Jadi jujur guys, kalau kamu udah memiliki rasa takut banget naik pesawat, itu macam-macam pikirannya di sini. Walaupun udah ada perkataan positif dari luar, dari keluarga, dari temen, dari manapun, dibilang kamu bakal aman, kamu bakal tenang, nggak jatuh pesawatnya, pesawatnya aman, yang penting kamu berdoa. Itu benar-benar perkataan positif tuh aku dapat. Tapi ketika hari H itu benar-benar itu ngeblank, dan benar-benar ketakutan yang ada di dalam diriku ini semakin besar hingga membuat aku nggak jadi berangkat. Kalau kalian yang ngalamin itu ngerti kan gimana rasanya. Nah, singkat cerita, jadi aku akhirnya dapat pekerjaan
yang kedua kalinya, dan aku janji sama diriku untuk aku harus berangkat, untuk bener-bener aku harus berangkat untuk bisa aku menggapai mimpiku, untuk bisa keluar negeri, untuk bisa juga mendapatkan pekerjaan. Jadi aku harus bisa. Nah, aku motivasi diriku seperti itu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Aku bisa memaksakan diriku saat itu berangkat dari Bali ke Jakarta. Bahkan orang tua nggak tidur. Mereka takut kalau aku tuh balik lagi. Ternyata aku benar-benar saat itu bulan Desember 2021 aku berangkat ke luar negeri. Jadi di sini aku mau memberikan tipsku gimana caranya aku ngatasin ketakutan sampai aku benar-benar akhirnya aku naik pesawat berani. Jadi yang pertama pastinya berdoa. Yang kedua pastinya mendapatkan support dari keluarga karena kita harus bercerita. Memang betul. Nah, ketiga itu juga kita harus benar-benar memotivasi diri kita sendiri, harus perkatakan positif, pasti kita aman, pasti nyaman. Dan yang keempat nih yang buat aku paling ampuh, apa? Yaitu paksakan dirimu. Memang simple, memang kelihatannya enak aja maksa, dikira gampang apa? Aku udah ngalamin guys. Jadi kamu gak ada pilihan. Kamu mau ke luar negeri tujuanmu apa? Bekerja, mau nyamperin calon bini, calon suami, calon istri, mau ke universitas unggulan, atau mau keliling dunia, mau mecahin rekor Guinness World Record apalah. Jadi kamu harus punya tujuanmu ke sana, dan kamu benar-benar harus paksakan dirimu. Bisa, ayo ngapain? Kalau aku bisa takut, aku harus bisa berani juga dong. Bisa. Aku saat itu aku kayak gitu. Aku di pikiranku saat itu aku harus maksakan diriku nih. Karena support dari orang lain itu gak berguna ketika kita gak bisa maksakan diri kita. Jadi saat itu aku memaksakan diriku. Gimana caranya aku harus benar-benar memaksakan. Kalau aku diam dan aku gak berani ngatasin ketakutanku, sekarang keluargaku gak bakal makan. Dan aku juga gak bakal bisa menggapai cita-citaku kerja di luar negeri, keliling dunia. Nah, saat itu yang buat aku benar-benar terdorong, dan aku benar-benar berdoa pasti bisa, dan akhirnya benar bisa. Tapi walaupun bisa dan sampai luar negeri aku kerja, tetap ada rasa takut. Nah, ketika rasa takut itu ada, setidaknya kita udah menang, kita udah bisa, udah berani. Nah, tinggal kita terus latih. Itu perlu dilatih. Nggak bisa itu langsung berani, wah next berani lagi, nggak bisa. Ya kalau bisa ya bersyukur, tapi aku waktu itu belum bisa. Jadi pas baliknya lagi bisa lagi aku kan, udah bisa lagi. Nah, itu butuh jam terbang. Jadi nggak apa-apa, kalaupun masih takut, setidaknya kalian sudah bisa berani naik pesawat, kalian udah ada di dalam. Itu jadinya intinya dari videoku kali ini. Untuk caranya kalian atau aku ngatasin ketakutanku, ya paksa. Punya tujuanmu apa di sana, hajar. Jangan cuma karena hal simple ini yang membuat luluh lantak semua. Asik luluh lantak, yang buat kalian gak bisa menggapai mimpi kalian. Mungkin kalian mau ke Jepang nonton anime expo atau apa, beli action figure atau apa kan. Ya pokoknya kayak gitu. Jadi kalian harus paksakan diri kalian. Kalian pasti bisa. Dan harus yakin kalau kalian tuh pasti aman. Kan udah berdoa, pasti aman. Udah, yang penting tinggal berani. Tujuan kalian bagus, pasti aman. Oke? Pasti aman dan nyaman. Kalau belum berani, ajak temen, gak apa-apa kalau mau jalan-jalan, biar bisa diajak ngobrol. Gitu loh. Oke? Semangat buat kalian yang takut. Semoga kalian bisa mendapatkan keberanian. Hajar. Go ahead. Asik. Oke guys, jadi sekian dulu sharingku kali ini. Agak melenceng sih. Jadi ini sekedar informasi, ini bukan channel motivator atau inspirator atau apalah. Jadi ini kebetulan aja aku pengen sharing pengalamanku dan mau membagikan lah pokoknya, supaya kalian bisa juga mendapatkan penyegaran
biar bisa mendapatkan aura positif sehingga bisa berani untuk naik pesawat yang tadinya takut. Bagi kalian lah yang takut naik pesawat. Jadi cus, go. Sampai ketemu di video-videoku selanjutnya. Sampai jumpa, bye bye.